Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 858950158. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang gaya, dan adapun beberapa praktik tentang gaya yang akan kita lakukan. Yang pertama ada gaya listrik statis, kemudian gaya gesek, gaya magnet, gaya berat, dan juga gaya pegas. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan perpindahan pada benda, seperti mengubah posisi, arah, dan bentuknya. Pada sifatnya, gaya bersifat vektor, artinya memiliki besar dan arah, yaitu pengaruh yang dihasilkan pada gaya dapat mengubah keadaan benda atau gerak benda, mengubah arah benda, atau mengubah bentuk benda. Kita mulai saja langsung pada percobaan yang pertama, yaitu tentang gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah fenomena penumpukan muatan listrik pada suatu benda akibat ketidakseimbangan antara muatan positif dan negatif. Terjadi karena ketidakseimbangan antara muatan, yaitu adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain, sehingga terjadinya penumpukan muatan positif dan negatif. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada satu buah sisir plastik, kemudian kertas yang kita potong dengan kecil-kecil, dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita mulai dengan menggosokkan atau menyisirkan sisir ke rambut, dan setelah itu kita tempelkan pada kertas. Dan bagaimana hasil reaksinya yang terjadi antara kertas yang sudah dipotong kecil-kecil dengan sisir yang kita gosokkan dari rambut. Langsung saja kita simak dan perhatikan. Setelah dilakukan percobaan, ternyata kertas dapat menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik elektrostatik yang menyebabkan kertas atau potongan kertas menempel pada sisir. Setelah kita melakukan percobaan pada gaya listrik statis, untuk percobaan berikutnya yaitu kita akan melakukan praktik gaya magnet, dan alat serta bahan yang dibutuhkan yaitu ada satu buah magnet U, kemudian yang kedua ada seng, ada kertas, ada jarum jahit, ada benang jahit, kemudian balok aluminium, balok plastik, ada besi, ada perunggu, dan juga ada kuningan. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba magnet, apakah dapat menempel kepada benda yang akan kita uji dari ke-9 ini. Dan mari kita perhatikan serta simak bersama-sama. Langsung saja kita lakukan percobaan kepada masing-masing benda yang akan kita uji dan bagaimana reaksi terhadap magnet. Yang pertama kita coba pada kertas, apakah kertas dapat menempel kepada magnet. Ternyata kertas tidak dapat menempel pada magnet atau tidak dapat tertarik pada magnet. Kemudian yang kedua, benang jahit.
Demikian yang terjadi pada benang jahit juga tidak dapat menempel pada magnet. Selanjutnya aluminium. Dari aluminium juga tidak dapat menempel pada magnet. Berikutnya balok plastik. Pada balok plastik tidak dapat menempel pada magnet. Berikutnya untuk kuningan. Berikut sama dengan kuningan juga tidak dapat menempel pada magnet. Selanjutnya perunggu. Perunggu tidak dapat menempel pada magnet. Dan selanjutnya kita coba pada seng. Untuk uji coba pada seng, ternyata seng dapat menempel pada magnet. Berikutnya besi. Dan besi juga dapat menempel kepada magnet. Dan terakhir kita coba pada jarum jahit. Ternyata jarum jahit memiliki reaksi yang sama, yaitu dapat menempel pada magnet. Kesimpulannya dari benda yang kita uji didapat bahwa kertas, benang jahit, balok plastik, balok aluminium, kuningan, tembaga, perunggu tidak dapat menempel pada magnet. Sedangkan untuk seng, jarum jahit dan juga besi dapat menempel pada magnet. Sekian untuk percobaan pada gaya magnet kali ini, dan berikutnya kita akan melakukan percobaan pada gaya gesek. Setelah kita melakukan percobaan pada gaya magnet, berikutnya kita akan melakukan percobaan gaya gesek, yaitu di sini saya memiliki alat neraca pegas dan juga balok yang terdiri dari 4 sisi yang berbeda. Dari balok ini kita akan mengukur kekuatan sebelum bergerak, saat bergerak, dan sesudah bergerak dari sisi yang berbeda. Yang pertama kita lakukan uji coba pada balok dengan sisi bawah adalah kayu, dan kita tarik menggunakan kaca pegas. Berapakah kekuatan pada balok saat ditarik? Kekuatan balok yang dihasilkan adalah 0,5. Berikutnya kita coba pada posisi alas bawah adalah seng. Kita coba. Balok pada sisi seng di bawah terlihat memiliki kekuatan daya lebih ringan, yaitu 0,3. Kemudian pada sisi balok cermin atau kaca kita coba. Untuk balok pada sisi kaca memiliki daya tarik hingga 0,4 Newton. Dan kemudian kita coba pada sisi plastik di bawah. Reaksi yang diberikan, balok memiliki daya kekuatan 0,4 Newton dari sisi plastik. Kesimpulannya pada gaya gesek ini bahwa balok dengan alaskan kayu atau posisi pada bawah kayu itu dapat memiliki kekuatan yang lebih besar sebesar 0,5 dibandingkan dengan posisi
alas bawah yaitu seng, di mana seng memiliki daya kekuatan hingga 0,3. Lalu dengan kekuatan pada alas sisi cermin dan plastik memiliki daya kekuatan yang sama yaitu 0,4. Demikian untuk uji coba atau gaya gesek kali ini. Dan berikutnya kita akan melakukan percobaan pada gaya pegas dan juga gaya berat. Setelah kita melakukan percobaan pada gaya gesek, berikutnya kita akan melakukan percobaan pada gaya pegas dan juga gaya berat, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu perangkat statis, klem, kemudian pembatas, dan di sini sebagai media utama yaitu adalah karet dan juga ada massa atau beban. Lalu untuk cara kerja pada gaya pegas, kita lihat bersama-sama bahwasanya apabila karet yang sudah kita beri beban kita tarik, kemudian kita lepaskan, karet memiliki sifat menarik dan juga elastis. Jadi gaya pegas pada karet terjadi karena karet memiliki sifat elastis, di mana saat karet ditarik dan dilepaskan dapat kembali pada bentuk semula. Namun karet akan menjadi elastis atau memanjang dengan tetap jika diberi beban pada ujungnya. Artinya karet akan mengikuti sesuai dengan arah beban yang diterima, namun akan kembali semula jika beban dilepaskan. Seperti demikian. Demikian untuk gaya pegas pada karet. Kemudian kita coba untuk gaya berat dengan benda yang sama, namun dengan cara yang berbeda, yaitu mula-mula kita ukur berapakah panjang karet awal sebelum diberi beban. Saya kasih petunjuk di sini supaya lebih jelas panjang karet ada di mana. Di sini menunjukkan bahwa panjang karet adalah sepanjang 13 cm sebagai panjang mula-mula atau panjang awal. Namun kita lakukan percobaan apabila karet diberikan beban tambahan ataupun diberikan beban seberat 50 gram pada percobaan pertama. Untuk percobaan pertama dapat terlihat bahwa karet mulai memanjang dari pembatas ini, dan kita akan coba ukur berapakah panjang karet pada beban yang pertama seberat 50 gram. Pada beban pertama seberat 50 gram, karet memanjang menjadi 14 cm. Berikutnya kita lakukan percobaan pada tambahan beban seberat 50 gram kembali dan menjadi beban sebesar 100 gram. Dan apa yang terjadi? Terlihat bahwa karet bertambah panjang. Dan berapakah panjang karet setelah diberi beban kedua? Di sini terlihat bahwa karet pada beban kedua bertambah menjadi 15 cm. Kemudian kita beri tambahan beban yang ketiga sebesar 50 gram juga. Berapakah tambahan dari total beban yang diberikan ini? Dan beban ini menjadi 150 gram. Pada beban yang ketiga
karet mulai memanjang hingga 16 cm dengan beban 150 gram. Kemudian pada penambahan beban yang keempat ditambahkan 50 gram lagi menjadi 200 gram, dan terlihat karet juga mulai bertambah panjang. Dan kita lihat berapakah panjang karet pada penambahan yang keempat. Di sini terlihat bahwa karet pada panjang penambahan keempat di sini menjadi 17 cm, dan bagaimana pada tambahan beban yang terakhir yaitu 50 sehingga menjadi 250 gram. Di sini terlihat karet mulai memanjang menjadi 19 cm. Artinya karet pada beban yang diberikan ini dengan berat 250 gram mulai memanjang dari posisi awal adalah 13 cm, dan setelah diberikan beban sebesar 250, karet memanjang menjadi 19 cm. Demikian untuk uji coba pada gaya berat yang telah dilakukan. Dan untuk percobaan kali ini, apabila ada kesalahan dan juga tata cara yang kurang berkenan, saya mohon perbaikan dan juga saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.